Sukacita Tuhan selalu ada dalam hati kita, amin. Bila Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyembah Tuhan. Mari kita lakukan pujian kita yang berkata, kutinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu.
Masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu, kuasa-Mu nyata di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Kami siap untuk memuji muliakan nama-Mu. Kita yang siap, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Lebih semangat lagi shalom. Shalom. Kami ucapkan selamat minggu bagi kita semua. Meskipun saat ini kita beribadah di rumah, namun saya percaya kita pasti bersama uji Tuhan. Amin. Amin. Kita katakan kepada Tuhan terbesar dan mulia. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu.
Puji Tuhan, amin. Mari kita sama-sama bertepuk tangan untuk Tuhan. Kita katakan, Tuhan Engkau hadir. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu yang membebaskan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Dihadapkan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. katakan Tuhan Engkau hadir. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Dihadapkan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Kita boleh sama-sama tepuk tangan. Dihadapkan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Dihadapkan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami datang di tahta-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu, memuliakan nama-Mu, bersorak-sorai bagi-Mu. Kami angkat pujian kami senada dengan surga. Biarlah Bapak Ibu yang terkasih, kita akan lebih lagi untuk menyembah Tuhan. Kita buka hati kita untuk roh Tuhan. Mari kita angkat pujian kita. Ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Haleluya Yesus. Oh Yesus.
kami masing-masing ya Tuhan, Engkau nyata ya Tuhan bersama dengan kami. Dan waktu Engkau bersama dengan kami Tuhan, maka kesembuhan pasti terjadi, kelepasan pasti terjadi, dan kemenangan pasti terjadi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat hadirat-Mu yang kami nikmati ya Tuhan pada saat ini. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan dengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu akan menguatkan kami, yang akan meneguhkan kami dan memberikan kami semangat yang baru. Dan hamba-Mu meminta Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menguatkan kami. Dan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menerjemahkan firman itu ke dalam hati kami masing-masing supaya kami bisa melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita yang siap sama-sama katakan amin, 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 amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, apa kabar? Semua sehat, amin. Saya berdoa dimanapun kita berada yang menyaksikan ibadah ini secara online, baik di rumah-rumah, dimanapun kita berada, saya berdoa kita berada dalam naungan Tuhan dan dalam lindungan Tuhan. Meskipun ibadah ini secara online, kita bisa menikmati hadirat Tuhan, asalkan kita fokuskan hati kita dan pikiran kita untuk beribadah. Kurang lebih selama 2 bulan kita mengadakan ibadah secara online. Saya percaya dalam keadaan seperti ini Tuhan mendatangkan kebaikan untuk kita. Nah, itu urusan Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan pasti mendatangkan kebaikan untuk kita. Tetapi urusan kita, jadi apa kita setelah masa corona ini selesai? Mau jadi apa kita? Itu sebabnya saya mendorong Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Baik mental kita, baik skill kita, baik pengetahuan kita, baik ekonomi keuangan kita. Setelah siap masa pandemi ini berakhir, maka kita siap maju untuk melesat dalam hidup ini. Amin. Nah, kita akan lanjutkan pembelajaran kita di bulan ini tentang mengalami Roh Kudus. Saya berharap Bapak Ibu di bulan ini kita tidak hanya belajar tentang Roh Kudus, tapi kita semakin mengalami Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mau menyambung firman Tuhan yang sudah saya sampaikan 3 minggu yang lalu dengan topik Roh Kudus menguatkan kita. Bahwa kedatangan Roh Kudus menggantikan Yesus untuk menyertai kita. Sekali lagi, kedatangan Roh Kudus menggantikan Yesus untuk menyertai kita. Lalu siapa Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah penolong bagi kita. Kalau kita butuh pertolongan, kita bisa minta Roh Kudus untuk menolong kita. Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Dia setara dengan Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh. Jadi bukan sembarangan. Dia adalah Allah. Lalu Roh Kudus adalah Roh Yesus sendiri. Yang berikutnya kita pelajari, Roh Kudus adalah penghibur. Kalau kita butuh penghiburan, kita kecewa, kita takut, kita gelisah, kita bisa minta Roh Kudus untuk menghibur kita. Lalu Roh Kudus adalah pribadi yang mengajarkan kita dan mengingatkan kita akan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Nah, itu saya ingatkan firman Tuhan 3 minggu yang lalu. Dan hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita yang terambil dari Yohanes 16 ayat 7 sampai 15. Sekali lagi, Yohanes 16 ayat 7 sampai 15. Firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata tentang dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata,
ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, bagian firman Tuhan ini yang kita baca masih bagian percakapan perpisahan Yesus dengan murid-muridnya karena dia akan disalib. Mereka gelisah, mereka takut, mereka khawatir karena selama 3,5 tahun mereka mengikut Yesus, mereka melihat mujizat-mujizat Yesus, mereka mendengarkan pengajaran-pengajaran yang terbaik dari Tuhan Yesus. Tapi tiba waktunya Yesus akan meninggalkan mereka. Nah, lewat pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini, Roh Kudus datang untuk memimpin kita. Sekali lagi, Roh Kudus datang untuk memimpin kita. Kalau begitu, apa saja bentuk pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita? Yang pertama, Roh Kudus memimpin kita kepada pertobatan. Roh Kudus memimpin kita kepada pertobatan. Ini sangat menarik sekali Bapak Ibu. Roh Kudus memimpin kita mengerjakan sesuatu di dalam hati kita yang mengarah kepada pertobatan. Perhatikan ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Nah, pekerjaan Roh Kudus menginsafkan kita akan setiap kesalahan, setiap dosa yang kita lakukan, menunjukkan kesalahan kita, menegur kita. Setiap kali kalau kita berbuat kesalahan, kita pasti merasakan, ini salah ya. Atau kita merasakan ini dosa ya. Ada perasaan bersalah dalam hati kita. Tiba-tiba kita merasakan perasaan bersalah. Dari mana itu datangnya? Sudah pasti itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Apa sih beda pekerjaan Roh Kudus dengan iblis? Kalau pekerjaan iblis, dia menunjukkan dosa kita, menunjukkan kesalahan kita, dan membuat kita tertuduh. Membuat kita menjauh daripada Tuhan, membuat kita terintimidasi. Tetapi pekerjaan Roh Kudus, dia menunjukkan kesalahan kita, dia menunjukkan dosa kita supaya kita bertobat. Sangat jelas perbedaannya. Dalam bahasa Inggrisnya, menginsafkan di sini adalah convict, yang artinya meyakinkan. Jadi pekerjaan Roh Kudus adalah meyakinkan kita akan setiap firman Tuhan yang kita dengarkan. Setiap kali kita dengar firman Tuhan, ada Roh Kudus yang meyakinkan kita, yang meneguhkan kita, ayo percaya, lembutkan hatimu. Itu yang membuat kita semakin percaya kepada Yesus. Saya pun sangat sadar Bapak Ibu, saudara-saudari, waktu saya siapkan firman Tuhan ini, semua materi, semua bahan itu akan sia-sia kalau tidak ada Roh Kudus yang meyakinkan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu saya berdoa supaya Roh Kudus meyakinkan kita agar percaya kepada Yesus. Makanya Bapak Ibu saya percaya akan firman Tuhan ini yang dikatakan dalam Zakaria 4 ayat 6. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku. Firman Tuhan semesta alam. Bukan dengan kekuatan, tapi karya Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudari, bukan karena pengkhotbahnya, bukan siapa pengkhotbahnya, bukan siapa yang di mimbar, tetapi karena Roh Kuduslah yang memimpin kita ke dalam pertobatan. Sekarang mari kita Bapak Ibu berpikir sebentar. Mengapa kita percaya kepada Tuhan Yesus? Di antara semua banyak marga-marga kita, kenapa keluarga kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Mari kita pikirkan. Sudah pasti itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang memimpin kita kepada pertobatan. Suatu kali seorang misionaris mengadakan penginjilan di India. Lalu dia memutarkan film Tuhan Yesus di sebuah dinding putih. Waktu tiba ke adegan penyalipan, tiba-tiba seorang ibu menunjukkan maju ke depan. Lalu dia mengatakan, turunkan dia, jangan dia yang disalib, biar aku yang disalib. Hatinya hancur, dia menangis dan dia bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, mengapa hatinya hancur?
Mengapa dia mau bertobat? Sudah pasti itu pekerjaan Roh Kudus yang menuntun dia kepada pertobatan. Bapak Ibu, saudara-saudari, biarlah kita mengandalkan Roh Kudus karena dia yang akan memimpin kita kepada pertobatan. Roh Kudus yang menginsafkan kita akan dosa, meyakinkan akan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Saya teringat Bapak Ibu kepada silsilah yang ada di rumah saya. Di rumah saya itu ada silsilah dari yang silaban pertama sampai yang ke silaban yang ke-15. Saya adalah silaban yang ke-15. Waktu saya pikir-pikir, sudah pasti dari antara 1 sampai 15 sudah pasti ada yang menyembah berhala. Sudah pasti ada yang menyembah roh-roh nenek moyang. Tetapi mengapa keluarga kami percaya kepada Tuhan Yesus, bertobat? Bahkan ada yang menjadi pendeta. Mengapa? Waktu saya renungkan firman Tuhan ini, ternyata itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang membawa keluarga kami kepada pertobatan. Siapapun kita yang mendengar ini, baik di rumah-rumah, jemaat Tuhan, siapapun kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, saya berdoa supaya Roh Kudus yang meyakinkan kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Atau mungkin kita selama ini kita bergumul untuk pertobatan orang-orang yang kita kasihi. Kita bergumul supaya suami kita bertobat. Kita bergumul supaya istri kita bertobat. Kita bergumul supaya anak-anak kita bertobat. Semua sudah kita lakukan. Bapak Ibu Saudara-saudari, dengar firman Tuhan ini. Minta Roh Kudus yang meyakinkan dia supaya dia bertobat. Minta Roh Kudus yang melembutkan hatinya supaya dia percaya kepada Tuhan Yesus. Saya percaya Bapak Ibu, firman Tuhan ini pasti tergenapi dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya, apalagi bentuk pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita? Yang kedua, Roh Kudus memimpin kita hidup dalam kebenaran. Sekali lagi, Roh Kudus memimpin kita hidup dalam kebenaran. Ayat yang ke-13a dan B dikatakan seperti ini. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Jadi Roh Kudus memimpin kita hidup dalam kebenaran. Yang pertama tadi, Roh Kudus memimpin kita kepada pertobatan. Jadi harus satu paket. Dan yang kedua, Roh Kudus memimpin kita hidup dalam kebenaran. Supaya kita tinggal di dalam pertobatan itu. Dulu waktu saya masih kecil, saya diajak oleh satu keluarga ke mall. Dan dia mengajak ke time zone, ke permainan. Lalu saya berpikir, wih ini pasti seru. Ya, karena saya sudah bayangkan nanti bermain ini, bermain itu, pokoknya sangat seru. Lalu waktu kami masuk ke dalam, apa yang terjadi? Kami cuman melihat aja, kami cuman nonton aja, duduk aja, dan lama-kelamaan saya merasa bosan. Saya ngapain ya di sini? Saya masuk ke tempat itu, tapi saya tidak memainkan permainan yang ada di situ. Sama juga saya rasa Bapak Ibu dengan kita. Ya, seperti ini yang kita alami. Kalau kita hidup, kalau kita masuk ke waktu kita sudah bertobat, tetapi kalau kita tidak hidup dalam pertobatan, maka itu akan sia-sia. Sudah berapa lama kita bertobat? Tetapi kalau kita tidak memainkan permainan dalam tanda kutip, maksud saya sudah berapa lama kita bertobat, tapi kita tidak melakukan firman Tuhan, kita tidak melayani, kita tidak beribadah, kita tidak melakukan sesuatu, kita tidak memberi, maka saya akan takut Bapak Ibu kalau kita meneruskan sikap seperti ini, kita akan bosan dan kemudian kita meninggalkan Tuhan. Itu sebabnya tugas Roh Kudus, bentuk pimpinan Roh Kudus adalah supaya untuk menguatkan kita, supaya kita hidup di dalam kebenaran. Kata memimpin di sini dalam bahasa aslinya adalah, dalam bahasa Inggrisnya adalah guide. Nah, kita pasti sering mendengar kata guide karena kita tinggal di Brastagi. Karena Brastagi adalah kota pariwisata, kita melihat kadang-kadang turis datang.
dan waktu turis datang ada orang berastagi sendiri yang mendampinginya. Itulah guide. Nah, apa tugas guide? Tugas guide adalah mengarahkan, menunjukkan, dan memberikan informasi-informasi yang menarik. Nah, saya pikir tugas Roh Kudus juga seperti ini. Dia menjadi guide kita di dalam kehidupan kita. Dia akan menunjukkan jalan, dia akan mengarahkan jalan dalam kehidupan kita, dan dia memberikan informasi-informasi yang menarik dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saya percaya Bapak Ibu, waktu kita di dalam situasi karena virus corona ini, saya percaya tidak ada yang sia-sia. Bukanlah waktu yang sia-sia. Saya percaya Roh Kudus sedang menunjukkan jalan untuk kita. Dia mengarahkan kita dan memberikan informasi-informasi akal budi yang menarik dalam kehidupan kita. Sangat menarik Bapak Ibu. Roh Kudus memimpin kita hidup dalam kebenaran. Kalau kita kembali, waktu Rasul Yohanes menulis Injil Yohanes ini kepada jemaat di Efesus. Nah, mereka sangat menghadapi penganiayaan, penderitaan, bahkan ajaran sesat yang mereka hadapi. Itu yang mereka hadapi setiap hari. Itu terlihat dari Wahyu 2 ayat 2 sampai 3. Setiap hari mereka menghadapi penganiayaan, penderitaan, dan ajaran sesat. Itu sebabnya Yohanes memaksudkan untuk menulis firman Tuhan ini supaya kalau kita kuat, supaya kita teguh di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan, kita perlu Roh Kudus yang menguatkan kita. Kita perlu Roh Kudus yang memimpin kita hidup di dalam kebenaran. Begitu juga dengan kita, dengan jemaat GCI Trinity Brastagi, atau siapapun kita yang mendengarkannya. Kita saat ini berada dalam situasi yang sangat sulit. Begitu mudahnya, begitu riskannya kita terkena virus corona. Baru-baru ini ada beberapa orang pegawai yang terkena virus corona positif di Brastagi minimarket. Bukan kota Brastagi ya, Brastagi minimarket di Medan. Sangat riskan, begitu dekat dengan kita. Belum lagi soal ekonomi. Ada pengusaha yang mengatakan tahun ini enggak usahlah mikir untung, bertahan aja sudah puji Tuhan. Belum lagi pegawai yang dipotong gajinya. Bahkan dirumahkan karena tidak sanggup untuk membayar gajinya. Belum lagi berita-berita yang menggoyahkan iman kita. Tapi Bapak Ibu, pada hari ini, di saat inilah kita memerlukan Roh Kudus untuk memimpin kita hidup di dalam kebenaran. Jangan iman kita goyah, jangan iman kita lemas, jangan iman kita pudar, tetapi andalkanlah Roh Kudus. Karena dia akan mengarahkan kita, dia guide kita, dia akan menunjukkan jalan hidup kita sehingga hidup kita berhasil. Amin. Puji Tuhan. Yang berikutnya, apalagi bentuk pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Roh Kudus memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Sekali lagi, Roh Kudus memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Dikatakan dalam ayat yang ke-13c, ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kembali, kalau Roh Kudus menjadi guide kita, dia penunjuk jalan kita, pastilah dia memberitahukan apa yang harus kita lakukan. Apalagi dia adalah Allah Roh, Allah yang maha tahu. Dia tahu segala sesuatu. Saya percaya Bapak Ibu, seharusnya kecil kemungkinannya hidup kita gagal. Karena kita punya guide yang mengarahkan kita dalam kehidupan ini. Membimbing perjalanan kehidupan kita. Waktu beberapa bulan setelah kenaikan Yesus, Petrus dan Yohanes memberitakan Injil. Dia memberitakan bahwa Yesus mati dan dia bangkit. Nah, kira-kira 5.000 orang bertobat. Lalu dia ditangkap dan dia diadili dan dibawa kepada mahkamah sidang. Kenapa? Karena saat itu Kristen, pengikut Yesus dianggap sekte oleh orang Yahudi. Lalu dia diadili di hadapan imam-imam besar. Kalau kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudari, imam-imam besar adalah orang-orang pintar. Orang-orang yang berpendidikan. Lalu di situ
dikatakan bahwa imam-imam besar di situ ada Hanas, Kayafas, dan Alexander. Mereka bertanya kepada Petrus dan Yohanes, dengan kuasa apa engkau melakukan tindakan itu? Dan Bapak Ibu, menariknya dikatakan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8 dikatakan, maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Luar biasa. Petrus menjawab dengan penuh dengan Roh Kudus. Petrus mengatakan, aku memakai dengan kuasa nama Yesus. Dia mati dan bangkit. Dan keselamatan tidak ada di bawah kolong langit ini, kecuali hanya nama Yesus. Lalu satu sidang itu semua yang ada di dalam sidang itu, dalam ruangan itu semua terheran-heran. Kok luar biasa sekali Petrus dan Yohanes. Mereka kan kurang terpelajar. Mereka kan gak berpendidikan. Mereka kan cuma nelayan. Tapi satu ruangan itu terheran-heran. Mengapa itu bisa terjadi? Karena Roh Kuduslah yang memberitakan, yang memberitahukan apa yang harus mereka katakan. Luar biasa Bapak Ibu pekerjaan Roh Kudus. Apalagi yang dimasukkan Roh Kudus memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Artinya apa? Roh Kudus mau supaya kita menjadi sahabatnya. Kalau hanya teman biasa, tidak semua dikasih tahu, betul? Iyalah, tidak semua dikasih tahu. Tetapi kalau sahabat, semua dikasih tahu. Bahkan hal-hal yang rahasia pun diberitahukan. Maksudnya juga ayat ini Bapak Ibu, Roh Kudus mau menjadi sahabat untuk kita. Nah, kepada kita, Roh Kudus memberitahukan hal-hal yang akan datang. Mari kita mulai dari hal-hal yang kecil. Sebuah penelitian yang menarik Bapak Ibu, bahwa pada masa virus corona ini, ya karena semua harus di rumah, keluarga harus di rumah, bekerja di rumah, dan anak-anak sekolah belajar dari rumah, tingkat kekerasan di rumah tangga semakin tinggi. Ya, tingkat kekerasan di rumah tangga semakin meningkat. Mari kita mulai dari hal-hal yang kecil. Roh Kudus memberitahukan hal-hal yang akan datang. Mungkin Roh Kudus mau kita supaya mengampuni suami kita. Mungkin Roh Kudus mau supaya kita mengampuni istri. Atau mengampuni anak-anak. Mengampuni orang tua dengan anak. Di dalam rumah tangga, dalam rumah kita harus saling mengampuni. Mari kita peka dengan suara Roh Kudus. Dalam pekerjaan, Roh Kudus juga bisa memberitahukan kita hal-hal yang akan datang. Mungkin kita harus mengubah sedikit gaya berbisnis kita karena perilaku konsumen sudah berubah. Begitu juga dengan gereja kita. Roh Kudus memberitahukan kita hal-hal yang akan datang. Yang sering dikatakan oleh Bapak Gembala, selama ini kita harus pindah keluar, kita harus mencari satu lahan untuk membangun gereja yang lebih besar lagi. Karena sekarang jalan ke tempat di sini semakin sempit dan gedung yang kita punya pun semakin sempit. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, saya rasa kita harus semakin peka kepada suara Roh Kudus dan kepada tuntunannya. Amin. Puji Tuhan. Yang selanjutnya, apalagi bentuk pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita yang keempat. Pekerjaan Roh Kudus selalu memuliakan Yesus. Simpel saja Bapak Ibu. Pekerjaan Roh Kudus selalu memuliakan Yesus. Bagian terakhir ini tidak kalah pentingnya. Ayat yang ke-14 dikatakan, ia akan memuliakan aku sebab ia akan ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Gampang aja Bapak Ibu. Kalau kita mau tahu itu pekerjaan Roh Kudus atau tidak, apakah Yesus dipermuliakan? Saya percaya pada akhirnya kehidupan kita pasti berhasil, pasti sukses, pasti makmur. Itulah harapan kami dari tim penggembalaan. Seluruh jemaat Trinity Brastagi semuanya diberkati. Tapi jangan lupa, waktu engkau berhasil, engkau diberkati, muliakanlah Yesus sebagai bukti pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Muliakan dia, layani dia. Saya bersyukur ada banyak jemaat kita yang berhasil, diberkati. Ya baik secara keuangan diberkati, tapi dia tidak lupa untuk melayani Tuhan. Dia tidak lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Sambil tim pujian penyembahan maju ke depan,
gereja kita, Gereja Trinity Brastagi, kita juga memuliakan Tuhan. Bukan memuliakan organisasi, ya, bukan memuliakan gembala sidang, ya, bukan memuliakan apa yang sudah kita punya, tapi gereja kita harus memuliakan nama Yesus. Amin. Inilah firman Tuhan kita pada pagi hari ini, bahwa Roh Kudus memimpin kita kepada pertobatan. Dan yang berikutnya, Roh Kudus memimpin kita hidup dalam kebenaran. Dan kita harus peka kepada suaranya, karena Dia akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Dan saya berdoa Bapak Ibu, supaya kehidupan kita memuliakan nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya percaya kita diberkati akan firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Mari kita responi firman Tuhan. Mari kita responi firman Tuhan. Mari kita buka hati kita agar Roh Kudus memimpin kita dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Katakan, ku rindu selalu hadir-Mu. Memulihkan jiwaku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mata. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat. Mengalirlah, mari kita buka hati kita, biar Roh Kudus berbicara dalam hatimu. Katakan, bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mata. Mari bukan jiwamu kepada Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh, pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mari Bapak Ibu sebentar kita responi firman Tuhan. Kita biarkan Roh Kudus berbicara dalam hati kita. Saat-saat ini apa yang sedang kau alami, mungkin kau butuh pertobatan. Mungkin kau selama ini ragu-ragu untuk mengikuti Yesus.
Mintalah Roh Kudus untuk meyakinkan engkau. Mungkin kita bergumul akan pertobatan orang-orang yang kita kasihi, pertobatan suami, istri, anak-anak, orang tua. Minta Roh Kudus untuk meyakinkan, menginsafkan mereka. Atau apa yang menjadi permasalahanmu? Engkau bergumul dalam hidup dalam kebenaran. Engkau bergumul untuk mengikut Tuhan, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, mengampuni, memberi apa yang engkau pergumulkan. Minta Roh Kudus untuk menguatkan engkau, melakukan firman Tuhan. Atau engkau bingung dalam kehidupanmu saat ini, engkau bingung apa yang akan datang, bagaimana ekonomi, bagaimana bisnis, bagaimana sekolah, bagaimana biaya hidup. Minta Roh Kudus, karena Dia yang akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Mari kita buka hati kita, kita andalkan Dia. Sehabis pujian ini Bapak Ibu, kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita minta tuntunan, kita minta pimpinan yang daripada Roh Kudus. Kita angkat pujian ini dari refnya saja, mengalirlah. Mengalirlah, kuasa Roh Kudus. Masing-masing. Roh Kudus menjamah kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dan kami percaya ya Tuhan, Roh Kudus sudah memimpin kami menjalankan dalam menjalankan kehidupan kami, mengarahkan kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan, Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami setiap saat. Dan kami minta ya Roh Kudus, beritahukan kami hal-hal yang akan datang, apa yang kami lakukan. Kalau kami tidak ada Roh Kudus, maka hidup kami sesat, hidup kami akan jatuh, hidup kami akan binasa.
Tolong kami Roh Kudus, supaya Engkau membimbing kami, mengarahkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita diberkati akan firman Tuhan ini. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Saya percaya Bapak Ibu, kita semua diberkati akan firman Tuhan ini. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang akan mengembalakan kita sepanjang minggu ini. Yang pertama, bahwa persembahan dan persepuluhan bisa dikumpulkan di rumah masing-masing dan diserahkan kepada ketua KKA agar diserahkan kepada gereja. Dan yang berikutnya, KKA tetap dijalankan di rumah masing-masing sesuai waktu KKA-nya masing-masing. Saya berharap ya kaum bapak bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi imam untuk memimpin keluarganya beribadah. Kalau tidak tahu, minta Roh Kudus yang memimpin Anda sekalian. Yang berikutnya Bapak Ibu, kami tetap dari gereja menghimbau supaya seluruh jemaat GCA Trinity Brastagi untuk tetap menjaga kesehatan dan keluar seperlunya saja. Kalaupun bekerja keluar, tetap menjaga kebersihan pribadi. Dan kita akan berjumpa lagi di ibadah online minggu depan. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita angkat pujian yang tadi dari refnya saja. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Ibadah ini Tuhan, kalau minggu ini kami akan melakukan aktivitas kami, pekerjaan kami minta Roh Kudus yang memimpin kami supaya hidup di dalam kebenaran. Kalau Tuhan, kalaupun kami bekerja ya Tuhan, biarlah Engkau yang memberi kami hikmat, akal budi akan hal-hal yang akan datang. Ya Roh Kudus, hamba-Mu juga berdoa untuk jemaat-Mu dari yang terkecil sampai yang tertua. Biarlah Engkau melindungi kami. Biarlah tidak ada satupun jemaat-Mu yang terkena virus corona. Semua Engkau tutup bungkus dengan darah Yesus. Semua sehat-sehat. Dan Tuhan jauhkan daripada segala sakit penyakit dan mara bahaya. Dan apapun yang kami kerjakan, Engkau buat semua berhasil. Kalau minggu depan Tuhan kami kembali beribadah, biarlah kami Tuhan juga beribadah dalam keadaan yang sehat. Mari kita angkat tangan kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Biji mata Tuhan, umat tebusan Tuhan, Engkau sudah setia mengikuti ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang sudah dibuktikan di kayu salib, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus yang datang kedua kalinya menjemput kita orang yang percaya kepadanya. Sama-sama katakan, Bapa terima kasih. Terima
Sampai jumpa minggu depan. Shalom.